Oke, saudaraku, sekarang saya ingin berkongsi cerita tentang anak anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang tertulis di dalam Alkitab. Markus 10 ayat 45. Gelaran yang digunakan oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia adalah penyelamat yang diutus oleh Allah. Yesus menggunakan gelaran ini untuk menunjukkan kerendahan dirinya semasa dia berada di dunia. Markus 8 ayat 31 juga tertulis bahwa dia adalah penyelamat. Dalam buku Lukas 9 ayat 58 juga ada tertulis untuk menunjukkan kemuliaannya sesudah itu. Dalam Matius tertulis 25 ayat 31 dan Markus 8 ayat 38. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah penyelamat kita. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah benar. Jadi sekira baik-baik saudara-saudaraku, kita coba rujuk apa yang telah Tuhan beritahukan kepada kita dalam Injil tadi. Mari kita rujuk bersama-sama untuk mencari tahu jawaban Dia di dalam Alkitab mengenai seorang yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Ialah penyelamat kita di zaman ini, di zaman Roh Kudus ini. Di dalam kitab Markus tertulis, anak manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkannya nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Itu yang tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 45. Dan yang tertulis dalam kitab Markus 8 ayat 31. Kemudian Yesus mula mengajar pengikut-pengikutnya, anak manusia, serta mengalami banyak penderitaan dan tidak akan diterima oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi selepas hari ketiga dia akan bangkit semula. Di dalam Alkitab ini tertulis dia adalah seorang penyelamat yang diutus oleh Allah, dan dia akan diseksa, dia akan dibunuh, tapi pada hari ketiga dia akan bangkit untuk bersama-sama 12 murid-muridnya. Sekarang kita cari dalam buku Lukas 9 ayat 58. Mari kita rujuk, mari kita baca bersama-sama. Dalam buku Lukas berkata seperti ini. Kita rujuk Lukas 9 ayat 58. Yesus menjawab, serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan beristirahat. Anak manusia datang mencari anaknya yang hilang, yang menantikan dia di pada zaman Roh Kudus ini. Segala apanya semua tertulis di dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Jadi mari kita sama-sama merujuk Alkitab dan ikut apa yang diarahkan oleh Tuhan, seperti mana yang diajarkan oleh Yesus Kristus pada zaman dahulu. Ini menceritakan tentang kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Di dalam buku Lukas 25 ayat 31. Dalam buku Markus, Matius 25 ayat 31. Buku Matius ayat 25 ayat 31. Ini menceritakan tentang kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Mari kita baca bersama-sama. Apabila anak manusia datang sebagai raja dan semua malaikat Allah, dia akan duduk di atas taktanya yang mulia. Ini bermaksud menceritakan apabila Tuhan Yesus Kristus datang
bersama-sama dengan malaikat dan duduk di atas taktanya. Inilah yang menceritakan pada hari Tuhan akan datang, pada akhir zaman, karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Oke, saudara-saudaraku, mari kita cari tahu jawabannya tentang hari kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali pada akhir zaman. Di dalam Markus bab 8 ayat 38. Di dalam Markus bab 8 ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. Jika seseorang malu mengakui aku dan ajaranku pada zaman yang derhaka dan jahat ini, Anak Manusia juga akan mulai mengakui orang itu apabila dia datang kelak dengan kemuliaan Bapa-Nya serta malaikat-malaikatnya yang suci. Jadi apabila kita mengaku pada masa itu kita seorang pengikut Kristus, tapi kita tidak mentaati perintahnya, dia pun tidak akan mengaku dia adalah Allah yang kita sembah, dan dia hanya mencari orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita karena paham apakah yang dimaksudkan ini. Jadi kita karena rujuk di dalam Alkitab yang tertulis bahwa jika seorang mula mengakui aku dan ajaranku pada zaman yang derhaka ini dan jahat ini, Anak Manusia juga malu mengakui orang itu apabila dia datang dengan kemuliaan Bapa-Nya beserta malaikat-malaikatnya yang suci. Nah, di sini kita sudah cari tahu jawabannya tentang kedatangan Yesus Kristus. Jadi mungkin tidak lama lagi lah mungkin kedatangan Yesus Kristus akan tiba. Jadi kita akan bersiap sedialah. Kita akan bersiap sedia untuk kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Dan kita tidak pasti bila kedatangan dia, tapi kita karena sentiasa berjaga-jaga dan karena sentiasa ikut apa yang diarahkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Jadi saya harap saudara-saudaraku paham dan mungkin jelas apa yang saya telah katakan kepada Anda. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda karena menonton message yang saya telah hantarkan kepada Anda. Kepada yang memahami, tolong rujuk balik Alkitab jika Anda tidak memahami. Dan kepada Anda yang memahami, sila rujuk balik Alkitab untuk memberi Anda lebih banyak pemahaman tentang Alkitab. Jadi marilah kita sama-sama ikut Yesus supaya jalan kita akan dibuka masuk ke dalam kerajaan Allah. Marilah bermula dari sekarang saudara-saudaraku, karena di bulan inilah yang memberikan kita jalan yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Halo saudara-saudaraku, siapakah di antara Anda yang masuk surga? Saya sendiri mau masuk surga saudara-saudaraku. Jadi apakah Anda mau masuk surga? Ikutlah apa yang diarahkan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab. Karena Alkitab ini adalah satu surat yang telah Yesus tinggalkan untuk kita pada masa itu, pada masa kerajaan Allah datang, di masa zaman anak, pada 1 tahun Masehi. Kalau saya tidak silap, Yesus datang pada 1 tahun Masehi. Masa itu dia telah memberitakan Injil-Injil daripada surga dan memberitakan berita baik daripada surga. Jadi saya harap Anda semua mungkin pahamlah apa yang saya telah katakan kepada Anda. Jadi itu sajalah, mungkin saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati sampai selama-lamanya.